Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku dijauhi anak-anak lain hanya karena aku pincang. Setelah 10 tahun kemudian mereka mengemis minta pekerjaan padaku. Dunia tidak pernah sepenuhnya adil. Ada anak-anak yang dilahirkan dengan tubuh sempurna, berlari bebas di bawah sinar matahari, menertawakan angin, dan bersorak dalam pelukan hangat keluarga yang lengkap. Tapi ada juga yang sejak awal harus memilih, menyerah atau bertahan. Dan aku, Erika, termasuk yang kedua. Aku lahir dengan satu kaki yang tidak sempurna. Sejak bisa berjalan, tongkat kayu menjadi perpanjangan tubuhku. Tidak ada pesta ulang tahun, tidak ada mainan mahal, dan tentu saja, tidak ada yang benar-benar ingin duduk di sebelahku saat upacara bendera. Tapi aku masih hidup. Dan hidupku, meski pincang dan penuh luka, tidak akan pernah kubiarkan jadi sia-sia. Pagi itu, langit menggantung kelabu. Embun belum sepenuhnya kering saat aku berdiri di depan cermin pecah di dinding bilik bambu kami. Rambutku dikuncir seadanya. Seragam sekolah sudah pudar warnanya. Aku meraih tongkat yang bersandar di pojok. Bunyi, duk, duk, mengiringi langkahku di tanah becek menuju sekolah. Nek, aku berangkat dulu, seruku ke arah dapur. Dari balik asap tungku, suara nenek menyahut pelan. Hati-hati ya, Erika. Kalau hujan turun, kamu pulang saja langsung. Jangan berteduh di gang pasar itu lagi. Iya, Nek. Aku tidak pernah bisa menolak suara itu. Suara yang menua bersama derit kayu rumah kami. Suara satu-satunya yang tak pernah mengejek atau mengeluh karena beban hidup yang kami tanggung bertiga. Aku, nenek, dan adikku, Ical, yang masih 5 tahun. Di sekolah, aku tiba tepat saat lonceng masuk berbunyi. Deretan anak-anak berlarian melewatiku seperti aku tidak ada. Atau lebih tepatnya, seperti aku adalah pengganggu pemandangan. Si tongkat datang, seru Bima, anak Pak RT, sambil tertawa keras. Pindah sana, nanti aku ketularan pincangmu. Erika, kalau lomba lari nanti kamu ikut enggak? Tapi larinya pakai tongkat. Ya biar lucu. Tawa mereka menusuk lebih tajam dari sembilu. Tapi aku diam. Seperti biasa. Diam bukan karena lemah, tapi karena aku lelah. Aku hanya ingin belajar. Hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi sesuatu, meski tanpa kaki yang sempurna. Aku melangkah ke pojok kelas. Bangkuku ada di paling belakang, di dekat jendela. Dari situ, aku bisa memandang sawah luas dan burung-burung yang bebas terbang. Erika, suara pelan memanggilku. Itu Rara. Satu-satunya teman yang kadang mau berbagi pensil denganku. Ia menyodorkan selembar kertas ulangan matematika. Kamu dapat 100. Loh, kamu hebat. Aku tersenyum. Terima kasih, Rara. Tapi angka itu nggak bisa bikin aku berlari lebih cepat. Sepulang sekolah, langit mulai mendung saat aku melangkah pulang. Jalan setapak menuju rumah becek. Aku terpeleset dan jatuh. Lututku lecet, seragam kotor.
Tapi aku tetap bangkit. Seseorang melihat dari kejauhan. Seorang ibu muda. Wajahnya asing. Ia mendekat. Kamu nggak apa-apa, nak? Harusnya ada yang bantu kamu. Aku menggeleng sambil menyeka darah di lutut. Aku biasa jatuh, Bu. Tapi aku juga biasa bangkit. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu seperti anakku. Dulu dia juga berbeda. Tapi dia menyerah dan pergi. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan aku dengan tanya yang menggantung. Di rumah, nenek menjerit kecil saat melihat lututku. Astaga, Erika, sudah berapa kali nenek bilang hati-hati jalan? Nggak apa-apa, nek cuma lecet. Aku bisa urus sendiri. Aku mengambil air hangat, mencuci luka, dan membalutnya dengan kain bersih. Ical datang menghampiri dan duduk di pangkuanku. Kakak sakit? Tanyanya polos. Enggak, Kaul. Kakak cuma latihan biar kaki kakak makin kuat. Nanti kalau Kaul besar, Kaul beliin kakak kaki baru, ya? Biar kakak bisa lari sama Kaul. Tangisku pecah malam itu. Diam-diam. Dalam diam yang dalam. Aku tahu hidup ini tidak pernah adil. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan dunia ini menang. Aku bukan hanya gadis pincang dengan tongkat kayu. Aku adalah badai yang sedang tumbuh. Dan saat waktunya tiba, semua yang pernah menertawakan aku akan tahu arti kata berdiri. Meski dengan kaki yang cacat hari itu, matahari menggantung malu-malu di atas atap sekolah. Angin membawa bau kapur tulis dan debu tanah lapang. Aku duduk sendirian di bangku panjang dekat halaman. Di bawah pohon ketapang yang daunnya sering gugur ke pangkuanku. Di seberang lapangan, teman-temanku tertawa, berlarian, dan bermain lompat tali. Seragam mereka berkibar. Rambutnya berantakan oleh angin. Dan aku hanya bisa mengamati mereka dari kejauhan. Dengan tongkat kayu tua bersandar di sebelah bangku. Tongkat itu lebih setia dari siapapun. Ia tak pernah meninggalkanku. Bahkan saat semua orang menjauh. Lalu terdengar suara yang sudah akrab. Menusuk seperti jarum di bawah kuku. Lihat, si tongkat lagi nonton. Ih, kasihan banget. Gak bisa lari. Cuma bisa duduk kayak nenek-nenek. Itu Tika. Anak perempuan dengan 2 kuncir dan mulut paling tajam di sekolah. Ia anak dari tukang kebun sekolah. Tapi entah kenapa merasa paling layak jadi ratu di antara anak-anak lain. Aku menunduk. Pura-pura tidak dengar. Tapi anak-anak lain sudah mulai tertawa. Ayo, Erika, ikut kita lari. Tapi jangan marah ya kalau tongkatmu patah terus kamu jatuh kayak kodok pincang. Tawa meledak. Suara mereka bergema, memantul di dinding-dinding hati yang sudah retak. Aku masih menunduk, tapi tangan kecilku menggenggam tongkat lebih erat. Seakan tongkat itu bisa menyerap semua rasa malu dan marahku. Erika, kamu dengar enggak? Tika berjalan mendekat. Wajahnya penuh ejekan. Kamu itu enggak usah sok pintar. Walau nilaimu tinggi, kamu tetap cacat. Dek, kata itu, cacat, menusuk seperti paku panas. Aku mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Tika tidak bergeming. Aku mungkin pincang. Suaraku pelan tapi tegas. Tapi setidaknya aku tidak cacat hati sepertimu. Beberapa anak mendadak diam. Tika memerah, lalu mendorong bahuku dengan kasar. Aku kehilangan keseimbangan. Jatuh ke samping, tongkatku terlempar ke tanah. Dasar sombong, baru cacat aja udah banyak gaya. Serunya sebelum berbalik dan pergi. Aku terbaring beberapa detik di tanah, mencoba menahan air mata. Tapi mataku terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Aku menangis, bukan karena sakit jatuh,
Tapi karena dunia ini terlalu kejam untuk anak-anak seperti aku. Bel pulang sekolah berbunyi. Aku memungut tongkatku perlahan. Berdiri dengan susah payah. Seseorang mendekat. Rara. Dia diam-diam menyodorkan sapu tangan kecil berwarna merah muda. Aku lihat tadi. Ucapnya pelan. Maaf. Aku nggak berani bantu waktu kamu didorong. Aku menatapnya. Lalu mengangguk. Nggak apa-apa, Ra. Aku juga sudah terbiasa jatuh. Ia menggigit bibir. Tapi kamu nggak seharusnya dibiarkan begitu. Harusnya Bu Rini lihat tadi. Bu Rini cuma lihat nilai. Gumamku sambil berjalan pelan. Bukan luka. Di rumah, nenek sedang menumbuk cabai di dapur saat aku pulang. Matanya langsung menangkap wajahku yang lesu. Kamu kenapa, Erika? Ada yang gangguin kamu di sekolah lagi? Aku tak menjawab. Aku hanya memeluknya dari belakang, memejamkan mata, mencoba mencuri sedikit kehangatan dari tubuh kurus yang menua karena terlalu lama memikul hidup. Mereka bilang aku cacat. Nek, bisikku. Nenek terdiam. Lalu tangannya menyentuh kepalaku dengan lembut. Dengar, nak, dunia ini memang jahat. Tapi jangan biarkan dunia menjadikan hatimu sejahat mereka. Kamu berbeda. Iya, tapi bukan berarti kamu lebih rendah. Air mataku jatuh. Tapi mereka tertawa. Nek, mereka tertawa seolah-olah aku ini lucu untuk ditertawakan. Mereka tertawa karena mereka takut. Takut melihat anak kecil pincang yang masih bisa berdiri lebih tegak dari mereka. Aku menggenggam tongkatku. Ku kenang tawa itu, dorongan itu, hinaan itu. Bukan untuk jadi dendam, tapi untuk jadi bahan bakar. Aku berjanji pada diri sendiri malam itu. Aku akan menjadi seseorang. Aku akan berdiri lebih tinggi dari mereka semua, dengan tongkat ini sekalipun. Dan saat hari itu datang, aku akan tersenyum. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa luka bukanlah akhir, tapi awal dari kekuatan. Langit mendung sore itu, seolah ikut menyimpan luka yang kutelan sejak bel pulang berbunyi. Aku berjalan perlahan di trotoar yang becek. Tongkat kayuku sesekali tergelincir di antara batu-batu kecil. Kakiku yang lemah mulai berdenyut nyeri, tapi hatiku lebih perih. Suara tawa anak-anak di halaman sekolah masih terngiang di telingaku, mencabik-cabik sisa keberanian yang kupunya. Aku menghela napas panjang saat memasuki halaman rumah. Rumah kami besar, penuh dengan tanaman gantung kesayangan ibu. Tapi di mataku sore itu, rumah ini hanya terlihat seperti tempat untuk bersembunyi. Erika sayang, kamu sudah pulang. Suara lembut itu datang dari ruang tamu. Ibu, Bu Kartika, duduk di sofa sambil menjahit baju robek milik ayah. Senyumnya seperti matahari terakhir di hari yang muram. Aku memaksakan senyum. Iya, Bu. Aku berusaha menyembunyikan air mata di balik senyum kaku. Tapi ibu mengenalku lebih baik dari siapapun. Kakimu sakit lagi, ya? Ia bangkit, mendekat, dan meraih tanganku. Enggak, cuma capek aja, jawabku, nyaris berbisik. Ibu mengusap rambutku pelan. Gerakan itu selalu membuatku merasa kecil, dan sekaligus dicintai. Mau ibu buatkan teh jahe hangat? Aku mengangguk. Aku ingin menangis di pelukannya, tapi tidak ingin ia khawatir. Tak lama ayah pulang. Suaranya terdengar dari depan rumah, tegas seperti biasanya. Tapi begitu ia melihatku duduk memeluk lutut di ruang tamu, suaranya langsung melembut. Anakku, kenapa mukamu kusut begitu? Tanyanya sambil melepas jas dan menepuk-nepuk rambutku. Nggak apa-apa, yah, cuma lelah. Ayah duduk di sampingku, menatapku dengan serius. Ada yang ganggu kamu di sekolah? Aku diam, tak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin membuat mereka kecewa. Kalau ada yang mengejekmukmu lagi, bilang sama ayah. Dunia boleh keras, tapi kamu tidak sendiri.
Aku menatap mata ayah yang mulai berkaca. Suatu pemandangan langka. Ayahku, Pak Burhan, pengusaha properti yang sering tampil di televisi dengan jas mahal dan suara penuh wibawa, kini menatapku seperti pria rapuh yang hanya ingin melindungi anaknya dari dunia yang kejam. Ayah pernah miskin, tahu? Dulu sering diejek juga. Tapi ayah belajar, kalau kamu ingin bertahan, kamu harus punya alasan kuat untuk tetap berdiri. Alasannya apa, Yah? Tanyaku pelan. Kamu, katanya, menggenggam tanganku. Kamu dan ibumu. Kalian adalah alasan ayah untuk tidak pernah menyerah. Air mataku jatuh. Ibu kembali dari dapur membawa teh jahe dan meletakkannya di meja. Tangannya hangat saat menyentuh pipiku. Kamu tidak harus jadi kuat setiap saat, Nak. Tapi kamu harus tahu, setiap kamu merasa hancur, kami di sini akan merangkai ulang hatimu. Kami bertiga duduk dalam diam. Hujan mulai turun di luar sana, membasahi daun-daun dan genting rumah. Tapi di dalam rumah itu, kehangatan mengalir seperti selimut tak kasat mata. Namun bahkan cinta yang paling tulus pun tidak bisa menghalangi dunia dari menyakiti anak perempuan kecil yang berbeda. Aku tahu, suatu hari aku harus berdiri sendiri. Tapi untuk malam ini, aku membiarkan diri tenggelam dalam pelukan ibu, genggaman ayah, dan kehangatan rumah kami. Aku ingin mempercayai, meski sebentar, bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Pagi itu langit mendung, seperti biasa. Awan-awan kelabu menggantung rendah di atas bangunan sekolah menengah pertama tempat aku kini menuntut ilmu. Setiap langkahku di lorong sepi, menyisakan bunyi, ketak-ketak, dari tongkatku yang menghantam lantai berkeramik. Dulu aku berharap suara itu membuatku terdengar kuat. Tapi sekarang, suara itu seperti pengingat bahwa aku berbeda. Hati-hati, si tongkat bisa nyangkut di kaki. Nanti kita semua jatuh. Itu suara Tika, dan tawanya kembali menggema seperti gema dari masa lalu. Ia belum berubah, bahkan lebih kejam. Tika kini lebih tinggi, lebih cantik, dan lebih percaya diri karena statusnya sebagai ketua OSIS. Tapi jiwanya masih sama seperti anak kecil yang dulu dengan bangga menyuruh teman-teman mengejekku di taman bermain. Kamu tahu nggak? Katanya Erika tuh cuma bisa sekolah di sini karena bapaknya kaya, bukan karena pintar. Masa sih? Iya, coba aja pikir. Mana ada sekolah mau nerima anak cacat kalau nggak disogok? Telingaku panas, tapi aku tidak menoleh. Aku hanya menarik napas panjang dan terus berjalan ke kelas. Di dalam, aku menemukan tempat dudukku di pojok. Sebuah wilayah kecil yang sudah lama menjadi tempat perlindungan. Tempatku bersembunyi dari tatapan, dari kata-kata. Erika. Suara itu pelan, lembut. Itu Naya, satu-satunya sahabatku. Ia duduk di sebelahku dan menyodorkan sepotong roti isi keju. Sarapan? Kamu kelihatan belum makan. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Naya. Kamu selalu tahu kapan aku butuh sesuatu. Naya tersenyum, tapi sorot matanya suram. Aku dengar Tika ngomong lagi di lorong tadi. Kenapa sih dia nggak pernah capek? Aku menggeleng, karena dia tahu aku tidak akan melawan. Tapi kamu bisa, Erika. Kamu pintar, kamu baik, kamu kuat. Kuat. Aku tersenyum pahit. Kadang aku merasa aku cuma boneka yang terus dipukul, dan tetap harus tersenyum. Naya menggenggam tanganku. Tapi tangannya gemetar. Aku nggak tahan lihat kamu dibegitukan terus, bisiknya. Tapi aku juga takut. Teman-teman makin menjauh. Mereka bilang aku aneh karena dekat sama kamu. Aku menunduk. Sakit rasanya, bukan karena Naya jujur, tapi karena aku tahu itu benar. Kalau kamu mau menjauh dariku, Naya, aku nggak akan marah. Hei. Naya memelukku tiba-tiba. Aku bukan seperti mereka. Aku cuma lelah. Tapi aku nggak akan ninggalin kamu.
Aku menahan tangis. Pelukan itu seperti benteng terakhir yang melindungiku dari reruntuhan dunia remaja yang kejam. Namun kenyataan berkata lain. Seminggu kemudian, Naya mulai jarang duduk bersamaku. Ia hanya melambai dari jauh. Ia tidak lagi mengantar aku ke kantin. Tidak lagi mengirim pesan-pesan singkat berisi kata penyemangat. Aku tidak membencinya. Aku hanya mengerti. Karena tidak semua orang cukup kuat untuk melawan dunia yang menuntut keseragaman. Dan aku adalah simbol dari perbedaan yang mereka takuti. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan kepala tertunduk, menatap ubin sekolah yang dingin, berusaha tidak menangis di depan siapapun. Aku mencintai ilmu. Aku mencintai sekolah. Tapi perlahan, tempat itu berubah menjadi medan tempur tanpa senjata. Hanya luka-luka tak terlihat yang terus berdarah. Aku menuliskan semuanya di buku harianku malam itu, dengan tinta yang bercampur air mata. Hari ini langit mendung. Tapi yang lebih kelabu adalah hati manusia. Malam turun dengan diam yang berat. Di luar, hujan rintik-rintik jatuh di atap seng rumah kami. Aku duduk di depan meja belajar, menatap layar laptop tua peninggalan sepupuku yang sudah tak terpakai. Tombol, enter-nya longgar. Layarnya berkedip jika terlalu lama menyala. Tapi bagiku, benda itu adalah jendela menuju dunia yang tak menilai aku dari caraku berjalan. Aku membuka YouTube, mengetik pelan, cara membuat logo sederhana. Suara narator berlogat asing mengalir lembut di telingaku. Jemariku, yang biasa memegang tongkat, kini sibuk menggerakkan mouse dan mengetik perintah-perintah di software desain gratis. Aku belajar pelan-pelan, dari nol. Kadang gagal, kadang desainku terlihat seperti digambar anak TK. Tapi ada satu hal yang selalu kudengar dalam hatiku. Di dunia nyata, kamu dijatuhkan karena cacat. Tapi di dunia digital, hanya karya yang bicara. Suatu malam, aku mendengar ketukan lembut di pintu. "Erika, kamu belum tidur?" Suara ibu. Aku buru-buru meminimalkan semua jendela di layar. "Belum, Bu. Lagi cari materi pelajaran." Pintu terbuka. Ibu masuk, membawa segelas susu hangat. "Kamu begadang terus. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Nak." Ia duduk di pinggir tempat tidurku, menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku nyeri. Aku tahu, ia juga lelah melihat anaknya terluka terus-menerus. Aku mengangguk pelan. "Aku cuma ingin dunia ini punya satu tempat yang gak menyakitiku, Bu." Ibu menggenggam tanganku, lalu mengecupnya. "Kalau dunia tak ramah, maka kita yang harus menciptakan ruang aman kita sendiri." Aku menatap layar laptop lagi setelah ia keluar. Dan malam itu, aku memutuskan untuk membuka akun desain pertamaku di platform luar negeri. Nama pengguna, Silenting, tinta diam. Aku tidak menyebut namaku, tidak menyebut negara, tidak mengunggah fotoku. Di dunia itu, tak ada tongkat, tak ada ejekan, hanya karya dan nilai. Minggu-minggu berlalu. Aku mulai mendapat klien pertamaku, seorang pemilik toko kopi kecil dari Kanada. Ia menyukai desain logo berbentuk daun teh yang kubuat. "This is perfect. You have talent. You are amazing." Itu adalah komentar pertamaku. Dan saat membaca itu, aku menangis. Bukan karena pujian, tapi karena akhirnya ada seseorang yang melihatku, bukan karena kaki pincangku, tapi karena tanganku. Di hari-hari berikutnya, aku mulai belajar coding sederhana, belajar cara membangun halaman web, mengutak-atik warna, tipografi, bahkan marketing sosial media. Di balik layar laptop itu, aku bukan Erika si pincang. Aku adalah pencipta, penggerak, perancang masa depanku sendiri.
Ayah mulai memperhatikan kebiasaanku yang berubah. Suatu malam, ia duduk di seberang meja saat aku sedang fokus membuat desain untuk seorang klien dari Australia. "Kamu gak main sama teman-teman sekolahmu, Rick?" tanyanya lembut, tapi ada nada khawatir. Aku tersenyum kecil. "Teman-temanku sekarang ada di sini, yah." Aku menunjuk layar laptop. "Ini klien dari Australia. Dia suka desain logo yang minimalis. Aku lagi kerjain punya dia." Ayah tercenung. Lalu, perlahan ia mengangguk. "Kamu hebat, Erika. Dunia boleh menertawakan kakimu, tapi mereka gak akan bisa menertawakan isi kepalamu." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot bangga yang jujur dari mata ayahku. Tak lama, ia berdiri dan menepuk pundakku. "Lanjutkan, Nak. Tapi jangan lupa istirahat. Dunia ini akan butuh orang sepertimu." Malam itu aku tidur dengan senyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin dunia ini tidak 100% kejam. Mungkin masih ada sudut-sudut yang bisa kutaklukkan. Dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan luka yang kutolak untuk menjadi alasan menyerah. Hari itu seharusnya menjadi hari yang meriah. Bendera warna-warni menghiasi halaman sekolah. Balon-balon menggantung di setiap sudut aula. Musik ceria terdengar dari pengeras suara. Hari ulang tahun sekolah. Semua siswa mengenakan pakaian terbaik mereka. Dan aku, duduk di pojok aula, mengenakan baju merah muda sederhana yang dibelikan ibu dari pasar malam. Tanganku menggenggam tongkat kayu yang setia menemaniku kemanapun aku melangkah. Di hadapanku, teman-temanku tertawa, menari, dan menikmati makanan gratis yang dibagikan sekolah. Naya duduk di sampingku, berusaha mengalihkan perhatianku dari sorot mata mereka yang kadang menyimpan ejekan tersembunyi. "Mau aku ambilin minuman, Rick?" tanya Naya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kalau boleh. Yang sirup jeruk, ya." Dia bangkit dengan senyum. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyingkirkan perasaan aneh yang menggeliat di dadaku. Hari ini, aku bertekad untuk tidak peduli. Tapi harapan itu hanya bertahan sebentar. Suara langkah hak sepatu menghentak lantai aula. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Kak, dengan rambut lurus disasak tinggi, rok mini seragam yang dimodifikasi, dan tatapan angkuh yang biasa ia lemparkan padaku. "Wah, Erika duduk di pojokan lagi, ya? Gak ikut joget? Nanti tongkatnya ikut goyang juga," katanya keras sambil tertawa kecil. Beberapa anak langsung melirik. Sebagian tersenyum menahan tawa. Sebagian tak bisa menyembunyikan cengiran mereka. Aku pura-pura tak mendengar. Tika mendekat. Di tangannya, segelas sirup berwarna merah. "Ini haus kan?" ujarnya manis. Tapi matanya menusuk. Sebelum aku sempat menjawab, breng, gelas itu tumpah. Cairan lengket menyiram tongkat dan sebagian kakiku. "Aduh, maaf ya." Tangan aku licin, katanya penuh sandiwara. Kok tongkatnya jadi basah semua? Jangan sampai kamu." Aku terpeleset. Kakiku yang lemah tak mampu menahan. Aku jatuh. Di depan semua orang. Erika jatuh. Tongkatnya licin. Ya ampun, dia terpeleset kayak film komedi. "Lihat tuh, si pincang ambruk." Tawa, bergulung, memenuhi aula, menampar jiwaku seperti hujan es yang tak berujung. Aku bangkit pelan, menahan nyeri di lutut dan nyeri yang lebih dalam di hati. Naya segera datang, membantu mengangkatku. Matanya merah, tapi aku menggeleng, memberi isyarat agar dia tak bicara apa-apa. Dengan wajah basah dan napas tertahan, aku berdiri, menatap Tika yang tersenyum puas sambil mengangkat alisnya. Aku tidak berkata apa-apa.
Tapi dalam diamku, aku bicara pada diri sendiri. Tertawalah sekarang, Tika. Suatu hari nanti, tawa itu akan kau telan sendiri. Aku akan jadi orang sukses. Aku akan berdiri tinggi, tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Aku tidak akan jadi seperti kalian. Aku akan lebih kuat, lebih bijak. Aku akan membuat kalian diam hanya dengan pencapaianku. Sejak hari itu, aku mengganti wallpaper laptopku dengan gambar gedung pencakar langit dan kata-kata, bangun tanpa menjatuhkan, berdiri tanpa harus menindas. Setiap luka kini menjadi bara, dan aku membiarkannya menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan panjang yang akan kutempuh. Hari kelulusan itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada pelukan massal, tidak ada perayaan besar. Tapi bagiku, hari itu seperti menjejak di puncak gunung yang selama ini kupanjat dengan satu kaki dan sebatang tongkat. Aku berdiri di aula sekolah, mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Semua siswa berdesakan untuk berfoto bersama, membuat kenangan yang akan mereka pajang di media sosial. Aku berdiri di pojok, memeluk map kelulusan erat-erat. Nilai-nilaiku tinggi. Aku lulus dengan predikat salah satu terbaik di angkatan. Tika lewat di depanku, menggandeng dua temannya. Ia melirikku sekilas, lalu bergumam pelan tapi cukup jelas untuk kudengar. Hebat ya. Pincang-pincang gitu tapi bisa dapat nilai tinggi. Mungkin dosennya kasihan. Temannya terkekeh. Aku tak menanggapi. Hatiku sudah terlalu kebal untuk marah. Naya menghampiriku, membawakan sebotol minuman dingin. Kamu luar biasa, Rick. Nilai kamu bahkan lebih tinggi dari dia, katanya, menunjuk ke arah Tika dengan dagunya. Aku hanya tersenyum tipis. Tapi aku gak akan ambil itu sebagai kemenangan. Aku cuma mau buktiin ke diriku sendiri kalau aku bisa. Kami duduk di bangku taman sekolah, menikmati detik-detik terakhir sebagai siswi SMA. Mau kuliah di mana? Tanya Naya. Teknologi informasi. Aku udah keterima lewat jalur prestasi. Di kampus swasta. Beasiswanya sebagian. Sisanya, aku bakal kerja sambil kuliah. Kerja apa? Desain, edit video, bikin logo, web. Apa aja yang halal dan bisa kulakukan dari laptop. Naya menatapku penuh kekaguman. Erika yang dulu sering duduk di sudut aula sekarang jadi wanita tangguh. Aku menunduk, meremas jemariku. Aku gak tangguh. Naya, aku cuma capek disakiti. Jadi sekarang aku memilih berdiri. Beberapa bulan kemudian, aku memulai hidup baru di kota. Kos kecil berukuran 3x4 meter itu jadi istanaku. Ranjang tipis, meja lipat, kipas angin usang. Tapi disitulah aku menata masa depan. Laptop bekas hadiah dari ayah jadi senjataku. Setiap malam aku duduk di depan layar, menjual jasa desain, mengedit undangan pernikahan, mempercantik feed Instagram toko-toko kecil. Tongkat kayuku masih setia di samping meja. Tapi kini, aku melangkah lebih percaya diri. Satu malam, saat hujan turun deras di luar jendela kos, aku mendapat pesan dari klien pertamaku yang berasal dari luar negeri. Namanya Mia, dari Singapura. Ia puas dengan desain logo yang kubuat dan mengirim tip $50. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ini baru permulaan, bisikku. Aku gak akan berhenti. Dunia harus tahu bahkan dengan kaki pincang, aku bisa berlari. Aku hidup sederhana. Makan mie instan seminggu 3 kali. Berjalan jauh ke kampus demi hemat ongkos. Tapi tak pernah sekalipun aku merasa ingin menyerah. Setiap desain yang selesai kukirim, setiap bintang 5 yang kudapat dari klien, rasanya seperti menambal luka-luka lama yang dulu dikoyak ejekan. Aku belum sukses. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Suara deri notifikasi di ponselku malam itu seperti musik yang sudah lama kutunggu.
Aku baru saja selesai memperbaiki bug kecil di aplikasi Langkah Kita, sebuah aplikasi pembelajaran yang kutujukan untuk anak-anak disabilitas, agar mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah diakses. Aku duduk di depan meja kecil, ditemani segelas air dan tongkat yang selalu setia di samping. Di kamar kosku yang sempit, penuh dengan tumpukan buku dan kertas bercetak, aku merasa seperti seorang komandan kecil di markas perang. Pintu diketuk pelan. Dua teman kuliahku, Rian dan Maya, masuk membawa 2 bungkus mie instan. Capek banget. Ya, Rick. Maya tersenyum sambil meletakkan mie di meja. Iya, tapi ini seru. Bayangkan, aplikasi kita bisa bantu anak-anak yang mungkin tidak pernah punya kesempatan belajar dengan mudah. Rian mengangguk. Gak cuma bantu, kita juga bikin komunitas. Aku udah posting di beberapa forum dan grup disabilitas. Responnya lumayan positif. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, aku gak mau ini cuma proyek kuliah atau sampingan. Aku mau Langkah Kita jadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang mengubah hidup orang. Maya menatapku serius. Itu semangat yang aku suka dari kamu, Erika. Kamu gak cuma mikirin diri sendiri, kamu mikirin mereka yang sering dilupakan. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari seorang wanita bernama Sari, yang kutemui di seminar teknologi minggu lalu. Kamu Erika, kan? Aku tertarik dengan aplikasi kamu. Bisa kita bicarakan peluang kerja sama? Hatiku berdebar. Aku segera membalas. Tentu. Aku sangat terbuka untuk diskusi. Rian dan Maya ikut bersorak. Ini awal yang bagus, Rick. Aku tersenyum, menatap keluar jendela kamar kos yang kecil. Hujan mulai reda, dan lampu-lampu kota mulai berkelip-kelip. Aku masih ingat dulu, waktu SD, aku duduk sendirian sambil menangis karena tak bisa ikut lompat tali. Aku menarik tongkatku, lalu menatap mereka berdua. Sekarang, aku berdiri di sini, mencoba memberi kesempatan bagi mereka yang mungkin merasa seperti aku dulu. Maya menggenggam tanganku. Dan kamu gak sendirian, Erika. Kita bersama. Rian menambahkan, kita akan buat Langkah Kita jadi lebih besar, lebih berarti. Aku menatap wajah-wajah mereka penuh harapan. Meski dari kamar kos yang sempit, aku yakin impian besar sedang tumbuh di sini. Aku menggenggam tongkatku erat-erat. Ini bukan lagi beban, tapi simbol perjuangan. Aku berdiri di balik panggung, merasakan detak jantung yang berdebar kencang. Lampu sorot mulai menyala satu persatu, mengarahkan pandangan ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kerah baju dan tongkat kayu yang setia menemaniku sejak kecil. Maya, sahabat sekaligus partner startupku, menyentuh bahuku lembut. Erika, kamu siap? Katanya penuh keyakinan. Aku tersenyum kecil. Aku harus siap. Ini bukan hanya tentang aku, tapi untuk semua anak yang selama ini merasa berbeda. Lampu utama menyala, musik pengantar berhenti, dan aku melangkah ke depan mikrofon. Selamat pagi semua. Nama saya Erika. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pengembang aplikasi, tapi juga sebagai seorang gadis yang lahir dengan kaki pincang. Tongkat ini, aku mengangkat tongkatku sedikit ke depan, adalah bagian dari perjalanan saya yang tak pernah mudah. Beberapa wajah terkejut, beberapa bertepuk tangan pelan. Aku melanjutkan dengan suara yang mulai menguat. Dulu, aku sering menjadi bahan ejekan. Si pincang, si tongkat. Itulah yang kudengar setiap hari. Tapi aku belajar sesuatu, bahwa luka itu bisa menjadi kekuatan jika kita memilih untuk berdiri dan melangkah. Seorang wanita di barisan depan mengusap air matanya. Aku tahu kisahku menyentuh hati banyak orang. Setelah presentasi selesai, seorang pria paruh baya mengenakan jas mendekat. Erika, aplikasi kamu luar biasa.
Bagaimana kamu memulai semuanya? Aku menghela napas dan tersenyum. Awalnya saya belajar sendiri dari YouTube. Saya ingin anak-anak seperti saya punya akses belajar yang mudah tanpa merasa berbeda. Aplikasi ini lahir dari rasa sakit dan harapan. Pria itu mengangguk sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Beberapa minggu kemudian, di ruang tamu rumahku, ayah dan ibu duduk di sofa. Wajah mereka penuh kebanggaan. "Kamu sudah melewati banyak hal, Nak," kata ayah dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah ragu kamu bisa sampai sejauh ini." Ibuku meraih tanganku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu adalah inspirasi bagi kami. Dan buat anak-anak lain yang mungkin merasa tak berdaya." Aku memandang tongkatku yang bersandar di pojok ruangan. Aku harap mereka bisa melihat bahwa kekurangan bukan akhir dunia. Malah, itu awal dari sebuah kemenangan. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu dari sebuah stasiun TV nasional yang ingin membuat liputan tentang perjalanan hidupku. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ini baru permulaan. Malam itu, aku berbaring di kamar kos, menatap langit-langit. Aku tahu, masih banyak rintangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku punya tekad. Aku punya mimpi. Dan aku punya suara yang akan didengar. Suasana kantor kecil startup kami pagi itu terasa biasa saja. Namun hatiku berdebar tak menentu ketika HRD menyerahkan setumpuk berkas pelamar kerja. Aku duduk di mejaku, membuka satu persatu, sampai tiba-tiba sebuah nama membuat pandanganku membeku. Tika Suryani. Gumamku pelan. Mata Maya mengikuti gerakanku. Penasaran. "Kenapa? Ada apa, Kika?" tanyanya lembut. Aku mengangkat berkas itu dengan tangan gemetar. Dia Tika. Anak tukang kebun yang selalu mengolok-olokku di sekolah dulu. Ucapku, suaraku serak. Maya menatapku dengan prihatin. "Kamu yakin itu dia?" Aku mengangguk pelan. "Ini bukan sekadar nama, Maya. Ini wajah masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi." Malam itu, aku pulang lebih awal. Hujan deras membasahi jalanan kota. Di rumah, aku duduk termenung di ruang tamu. Tangan masih menggenggam berkas Tika. Ibuku masuk dengan wajah penuh perhatian. "Kenapa, Nak? Kamu seperti berat sekali hari ini." Aku menghela napas panjang. Ada seseorang dari masa lalu yang datang kembali. "Bu, Kak, dia melamar kerja di perusahaanku." Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kamu sudah berjuang jauh, Erika. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu." Aku menatap wajah ibu, air mata menitik. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi dia? Semua ejekan. Semua luka, apakah aku cukup kuat? Esoknya, aku datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Saat Tika diperkenalkan sebagai pelamar yang lolos tahap awal, aku berdiri dan menatapnya. "Tika." Suaraku lirih namun tegas. Ia menoleh. Wajahnya kaku. Ada bayang kesal dan sedikit ketakutan. "Aku tidak tahu kamu akan di sini," katanya singkat. Aku mengangguk. "Kita punya sejarah, Tika. Tapi ini bukan tentang membalas dendam. Aku harap kamu datang untuk bekerja, bukan mengulangi masa lalu." Tika menunduk. "Aku datang untuk mulai dari nol, Erika. Aku mau berubah." Kami berdua diam dalam ketegangan yang menggantung di udara. Namun aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan persimpangan ini akan menentukan siapa kita sebenarnya. Pintu ruanganku terbuka perlahan. Tika masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat panik. Matanya mencari-cari, lalu langsung mengunci pandangan ke arahku. Hatiku berdetak lebih cepat.
Gadis yang dulu tak henti menghina dan merendahkanku kini berdiri di depan, menatapku sebagai atasan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Silakan duduk, Tika." Suaraku lembut tapi tegas. Dia duduk dengan tangan gemetar. Matanya tak bisa lepas dari tatapanku. "Jadi, kenapa kamu melamar di perusahaan kami?" Tanyaku membuka wawancara, mencoba tetap profesional. Tika menunduk. Suaranya bergetar saat mulai bercerita. "Saya butuh pekerjaan, Bu. Hidup saya sekarang sangat sulit. Saya sudah bercerai. Anak saya butuh makan." Aku menatapnya lebih lama, mencoba membaca kejujurannya. "Kamu tahu, selama ini aku yang dulu sering kau hina. Sekarang aku yang memutuskan siapa yang layak di sini. Tapi aku bukan pembalas dendam. Tika, aku ingin tahu apakah kamu serius dan pantas mendapat kesempatan." Dia mengangguk. Air mata mulai menggenang. "Aku mau berubah. Aku ingin bertanggung jawab. Aku mohon, beri aku kesempatan." Aku menatapnya dan mengingat setiap luka yang dulu pernah dia buat. "Tika, kesempatan kedua memang ada. Tapi kamu harus buktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan." Dia mengangguk penuh harap. Setelah wawancara selesai, aku duduk termenung. Karma memang tak bisa dihindari, dan terkadang ia datang dalam bentuk yang tak terduga. Hari itu, aku duduk di ruanganku, menatap berkas lamaran Tika yang masih tersimpan di meja. Hatiku campur aduk. Ada amarah, ada keinginan memberi kesempatan, tapi yang terutama adalah ingin melihat apakah dia benar-benar bisa berubah. Setelah berpikir panjang, aku mengangkat telepon. "Bagaimana kalau kamu mulai besok? Tapi ada beberapa syarat yang harus kamu patuhi." Suaraku tegas. Tika terdiam di seberang. Kemudian dengan suara hampir tak percaya, dia berkata, "Terima kasih, Bu Erika. Aku tidak akan mengecewakan." Esoknya, Tika datang dengan langkah pelan namun mantap. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, ingin memastikan dia serius. Saat briefing pertama, aku berbicara di depan seluruh tim. Kita semua pernah punya masa lalu, tapi di sini, aku ingin kita fokus ke masa depan. Tika akan bekerja di bagian administrasi, dan aku berharap dia bisa memberikan yang terbaik. Tika menunduk, kemudian angkat bicara. "Terima kasih atas kepercayaan ini. Aku siap bekerja keras, tanpa mencari belas kasihan." Hari-hari berlalu. Aku mengamati Tika berjuang, menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia tak pernah mengeluh, bahkan saat harus lembur. Suatu sore, saat aku melewati ruang kerja Tika, aku mendengar dia berbicara pelan di telepon. "Aku tahu aku salah selama ini, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Untuk anakku, untuk diriku, dan untuk Ibu Erika." Hatiku bergetar mendengar pengakuannya. Di sebuah rapat, aku melihat Tika mengangkat ide dengan percaya diri, dan rekan-rekan mulai menghargainya. Suatu malam, aku mengajaknya duduk bersama. "Kamu tahu, Tika, aku bukan ratu yang membalas dendam. Aku ratu yang memberi kesempatan pada yang mau bangkit." Dia tersenyum sendu. "Terima kasih, Bu Erika. Aku akan buktikan ini bukan hanya kesempatan, tapi jalan baru untukku." Aku mengangguk pelan. Elegansi seorang ratu bukan dari mahkota, tapi dari kemampuan memberi dan memaafkan. Hari-hari berlalu, dan aku terus mengamati Tika dari jauh. Perempuan yang dulu pernah menjadi sumber luka dan ejekan kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam, mengerjakan setiap tugas dengan cermat dan penuh dedikasi. Suatu pagi, saat aku melewati ruang kerja, kulihat Tika sedang menata berkas dengan rapi. Tatapannya fokus, tapi setiap kali aku mendekat, ia buru-buru menunduk dan mengalihkan pandangan.
Aku menghampirinya perlahan. Tika, suaraku pelan. Kau tidak perlu selalu merasa malu saat bertemu denganku. Ia menatapku sekejap, lalu kembali menunduk. Maaf, Bu Erika, aku masih merasa berdosa atas masa lalu. Kadang aku merasa tidak pantas berada di sini. Hatiku sesak mendengar pengakuannya. Masa lalu memang sulit dihapus, tapi itu bukan penentu masa depan. Aku percaya kamu bisa berubah, asalkan kamu mau berusaha. Tika mengangguk. Mata mulai berkaca-kaca. Aku berjanji, aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku dan untuk ibu. Suara getar di ucapannya membuat aku terdiam sejenak. Aku tahu perjuangannya jauh lebih berat daripada yang bisa kulihat. Hari itu, aku mengundangnya minum teh di ruanganku. Kamu tahu, Tika, kataku, perubahan itu tidak mudah. Tapi aku melihatmu sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Bu Erika. Aku masih sering merasa takut gagal. Takut dihakimi. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Kamu tidak sendiri. Kita semua pernah jatuh. Tapi yang terpenting adalah bangkit kembali. Sejak saat itu, Tika terlihat lebih percaya diri. Ia mulai berinteraksi dengan rekan kerja lain, ikut rapat dengan aktif, bahkan memberi masukan berharga. Namun, aku tahu di balik senyum dan kerja kerasnya, ada luka yang belum sembuh. Tapi aku yakin, dengan kesabaran dan tekad, Tika bisa menjadi wanita yang benar-benar baru. Malam itu, di kamar kosku yang sederhana, aku duduk di tepi ranjang dengan sebuah buku tua tergeletak di pangkuanku. Buku harian yang aku tulis saat berusia 10 tahun, ketika dunia masih terasa begitu luas dan penuh misteri. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka halaman yang berdebu itu. Tertulis dalam tinta yang mulai pudar. Hari ini aku melihat anak-anak bermain di halaman sekolah. Aku ingin sekali punya teman yang mau bermain denganku tanpa melihat tongkat ini. Aku ingin dunia ini lebih baik, di mana semua anak bisa tertawa bersama tanpa takut dihina. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu suara berat terdengar dari lubuk hati yang paling dalam. Erika, kamu sudah melewati begitu banyak. Bisikku pada diri sendiri. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang berat. Karena aku akhirnya berdamai dengan masa lalu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Naya, sahabat lama yang tak pernah putus memberi semangat. Naya, Erika, aku lihat perkembanganmu luar biasa. Aku bangga padamu. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu di sini. Aku tersenyum dan membalas. Erika, terima kasih. Naya, malam ini aku sedang membuka buku lama. Banyak kenangan pahit dan manis. Rasanya aku mulai mengerti. Luka itu memang bagian dari perjalanan, bukan akhir segalanya. Setelah menutup buku harian, aku menatap cermin di dinding. Bayangan seorang gadis kecil yang dulu penuh luka kini sudah mulai tumbuh menjadi wanita kuat. Dunia memang tidak adil, tapi aku memilih untuk berdiri di atas ketidakadilan itu. Aku memilih hidup dengan harapan, bukan dendam, ucapku lirih. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi malam itu aku belajar sesuatu yang paling berharga. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk sembuh. Suara riuh anak-anak SD membanjiri aula sekolah tempat aku dulu mengenyam pendidikan. Bau cat baru dan lantai kayu mengingatkanku pada hari-hari penuh ketakutan dan cemoohan. Aku berdiri di podium. Tangan gemetar sedikit saat mikrofon di depanku menyala. Sorot lampu menyilaukan. Namun aku menatap lurus ke hadapan, menahan degup jantung yang sesak. Selamat pagi semua. Suaraku bergetar di awal. Tapi aku mengumpulkan keberanian. Nama saya Erika. Saya dulu juga duduk di bangku kalian. Tapi dengan satu perbedaan. Aku tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Seketika, raut wajah anak-anak berubah. Ada yang penasaran.
Ada yang kagum. Dulu, aku sering diejek. Tongkatku menjadi bahan tertawaan. Lanjutku, suara mulai mantap. Tapi aku belajar sesuatu penting. Perbedaan bukan penghalang. Aku belajar menggunakan kelemahanku sebagai kekuatan. Seorang anak laki-laki kecil di barisan depan mengangkat tangan. Bu, bagaimana caranya Bu Erika bisa kuat seperti itu? Aku tersenyum hangat. Dengan percaya pada diri sendiri. Jangan biarkan kata-kata jahat menjatuhkanmu. Dan selalu punya teman sejati yang mendukungmu. Dari sudut ruangan, aku melihat Tika berdiri diam. Wajahnya tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Setelah acara, aku berjalan menghampirinya. Tika, kataku pelan. Dia menatapku. Suara bergetar. Erika, aku ingin minta maaf. Dulu aku sangat jahat padamu. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang baik. Aku menatap matanya, lalu berkata, tidak semua luka sembuh dengan kata maaf. Tapi aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Tika menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Erika. Aku ingin belajar menjadi lebih baik. Bukan hanya untukmu, tapi untuk anakku juga. Aku mengangguk. Mulai hari ini, kita bisa jadi contoh bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Di bawah langit yang sama, dua wanita yang dulu bertikai kini memulai babak baru, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang berani berdamai. Pukul 3 sore di ruang kerjaku. Aku sedang merapikan dokumen ketika pintu diketuk pelan. Tika. Aku terkejut melihatnya berdiri dengan tangan menggenggam sebuah kotak kecil berwarna coklat. Dia terlihat gugup. Napasnya terengah. Aku melambaikan tangan agar dia masuk. Ini aku buat sendiri. Suaranya bergetar. Matanya tak berani menatapku langsung. Bros ini, aku tahu nggak seberapa. Tapi aku ingin bilang maaf. Dulu aku hanya bisa mengejekmukmu. Tapi sekarang aku hanya bisa menghormati dan belajar dari kamu. Aku menatap kotak itu. Kemudian menatap Tika. Melihat kerutan penyesalan dan ketulusan di wajahnya. Aku meraih kotak itu perlahan, membuka tutupnya, dan di dalamnya ada bros kecil berbentuk bunga yang detailnya cantik sekali. Tanpa ragu, aku berdiri, merangkul bahunya dan berkata dengan suara lembut, aku sudah memaafkanmu sejak aku memilih untuk tidak membalas semua kata-kata itu. Maaf itu sudah ada jauh sebelum kamu mengatakannya. Tika menatapku penuh air mata. Terima kasih, Erika. Aku berjanji akan berusaha jadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku dan orang-orang di sekitarku. Aku tersenyum. Itulah awal yang baru, Tika. Kita semua punya masa lalu, tapi masa depan bisa kita ukir bersama. Di ruangan itu, tak ada lagi dendam. Hanya ada ruang untuk pengertian dan harapan. Ruangan kantor mulai dipenuhi suara riuh langkah kaki dan tuts keyboard. Aku berdiri di depan layar proyektor, memperlihatkan grafik pertumbuhan aplikasi, langkah kita, kepada tim yang semakin besar. Investor dari Singapura sudah menyetujui pendanaan sebesar $1 juta. Aku mengumumkan dengan suara penuh semangat. Semua mata tertuju padaku. Ada decak kagum dan tepuk tangan pelan. Di pojok ruangan, Tika berdiri dengan senyum bangga yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Setelah pertemuan usai, Tika mendekat dan berkata lirih, aku nggak nyangka aku bisa sampai di sini, Erika. Dari anak yang dulu aku ejek, sekarang aku bagian dari perjalanan besar ini. Aku tersenyum sambil menepuk bahunya. Kamu sudah kerja keras dan berubah. Itu yang terpenting. Kadang aku masih merasa bersalah. Tahu nggak? Tapi aku juga bersyukur karena kamu mau membuka pintu dan memberiku kesempatan kedua. Aku menghela napas. Kesempatan itu bukan cuma buatmu, Tika. Ini buat kita semua. Siapapun bisa jatuh,
Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan merangkul masa depan. Hari-hari berlalu. Kantor kami berkembang pesat. Cabang pertama di Kuala Lumpur resmi dibuka. Tim semakin beragam. Aku terus mengingatkan diri bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal membuktikan bahwa luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Di suatu sore yang hangat, aku berdiri di balkon lantai atas kantor utama, menatap langit jingga dan membayangkan betapa jauh kami telah melangkah. Tuhan, terima kasih sudah memberiku kekuatan, bisikku pelan. Hari itu hujan rintik-rintik menyambut kedatangan Naya di bandara. Aku berdiri menunggu dengan jantung berdebar. Sudah bertahun-tahun kami tak bertemu sejak ia melanjutkan studi di luar negeri. Saat ia muncul dari pintu kedatangan, senyum kami langsung menyatu, menghapus jarak dan waktu. Naya, akhirnya kamu pulang. Suaraku bergetar, memeluknya erat. Aku rindu sekali. Erika, banyak yang berubah ya? Tapi kamu tetap kuat. Jawabnya sambil menepuk bahuku. Kami berjalan menuju mobil sambil berbagi cerita. Aku menceritakan bagaimana aku mendirikan startup, langkah kita, perjuangan dengan Tika, dan segala suka duka yang kulalui. Aku sangat bangga sama kamu, kata Naya pelan. Aku ingin ikut membantu. Aku belajar manajemen sosial dan teknologi inklusif di sana. Malamnya, kami duduk di teras kecil rumah kosku, memandang bintang. Kita bisa buat lebih banyak program pemberdayaan untuk remaja dengan keterbatasan fisik, ujarku penuh harap. Naya mengangguk. Matanya berbinar. Aku punya ide tentang platform edukasi dan mentoring online. Kita gabungkan itu dengan aplikasimu. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa kubendung. Bersama kamu, aku yakin langkah kita bisa jadi lebih besar dan berdampak. Kita bukan hanya membangun bisnis, Erika. Kita membangun harapan. Naya menambahkan. Kami berjanji untuk bekerja keras, melanjutkan perjalanan ini bersama, membawa cahaya bagi yang sering terabaikan. Di tengah dunia yang kadang kejam, kami berdua tahu, persahabatan sejati adalah kekuatan terbesar. Ruangan seminar penuh sesak dengan peserta yang antusias. Aku duduk agak ke belakang, tongkat di sampingku, sambil mencatat ide-ide yang disampaikan pembicara. Tak sengaja pandanganku bertemu dengan seorang pria muda yang sedang tersenyum ramah ke arahku. Erika, ya? Aku Arga, katanya, dengan suara yang hangat namun percaya diri. Aku sudah dengar tentang langkah kita dari teman-teman di komunitas startup. Hatiku berdebar. Senang bertemu denganmu, Arga. Hari-hari berlalu. Pertemuan kami berlanjut. Arga sering menghubungiku, bertanya tentang aplikasi, tentang hari-hariku. Dia tidak pernah memperlakukan aku berbeda, tidak pernah mengasihani. Justru sebaliknya, ia kagum pada semangatku. Suatu sore di taman kota, kami duduk di bangku kayu yang teduh. Erika, Arga mulai dengan serius. Aku ingin bilang sesuatu yang sudah lama aku simpan. Aku menatapnya. Jantung berdetak kencang. Kau tahu, aku tidak pernah melihat tongkatmu sebagai kelemahan. Bagiku, kau adalah simbol keberanian dan kekuatan. Aku ingin berjalan bersamamu, bukan karena kasihan, tapi karena aku benar-benar ingin. Mataku berkaca-kaca. Arga, aku takut jika aku tidak bisa jadi yang terbaik untukmu. Dia menggenggam tanganku erat. Kau sudah menjadi yang terbaik dalam hidupku. Waktu berjalan, cinta kami tumbuh makin dalam. Pada malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, Arga melamarku. Erika, maukah kau jadi pendamping hidupku? Bukan karena simpati, tapi karena aku benar-benar mencintaimu, dengan semua kekuatan dan kelemahanmu. Aku mengangguk, air mata bahagia menetes di pipi.
Ya, aku mau. Kami tahu, cinta tak mengenal tongkat, hanya hati yang tulus. Hari itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin. Gaun putihku mengalir lembut, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari jendela. Di tangan kananku, tongkat kayu yang selalu setia menemaniku. Kali ini dihiasi ukiran emas halus, hadiah dari Arga. Ukiran itu bukan sekadar hiasan, melainkan simbol perjalanan panjang yang kutempuh. Aku menatap bayanganku sendiri, kulitku yang tak sempurna, kakiku yang pincang, dan senyum yang kini penuh keyakinan. Dalam hati aku berkata lirih, aku pincang, tapi langkahku tak pernah tergoyahkan. Suara hatiku lebih keras dari ejekan masa lalu. Ini bukan tentang kaki yang tak sempurna, tapi tentang jiwa yang kuat, tekad yang membara, dan cinta yang menerima segalanya. Aku bukan lagi gadis yang takut dan terpuruk. Aku adalah Erika, yang telah memilih untuk berdiri dan melangkah maju, tanpa pernah menyerah. Hari ini, aku bukan hanya menikah dengan Arga, tapi juga dengan harapan dan kemenangan atas segala luka yang pernah membekas. Aku tersenyum, mengusap air mata yang jatuh pelan. Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tahu, jalan ini milikku, dan aku akan melangkah dengan penuh percaya diri.